Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Melina selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas C, kami kelompok 5 akan mempresentasikan bab 11 mengenai depreciation, impairments, and depletion. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novi Sawa Anggraini, NPM Akhir 215. Baik, perkenalkan nama saya Katarina Yolanda dengan NPM Akhir 187. Perkenalkan, nama saya Kalina Gahira Ataya Ila dengan NPM terakhir 191. Di sini saya Greta Prabha Alia Rafan dengan NPM akhir 205. Pertama, kita akan membahas mengenai write-off pada aset jangka panjang. Penting untuk kita pahami bahwa aset perusahaan bisa kehilangan manfaat ekonominya, bahkan sebelum masa manfaatnya berakhir. Hal ini biasanya dipicu oleh perubahan teknologi, penurunan permintaan, atau juga kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sebagai contoh nyatanya, perusahaan di sektor elektronik atau manufaktur sering mengalami impairment. Nah, ini terjadi ketika mesin atau fasilitas produksi mereka tidak lagi relevan akibat munculnya teknologi baru, penurunan pasar, atau keusangan. Selanjutnya, kita bedah mengenai konsep dasar depresiasi. Seringkali ada salah kaprah bahwa depresiasi itu penilaian turunnya harga pasar aset, padahal sebenarnya bukan itu. Jadi, secara akuntansi, depresiasi itu didefinisikan sebagai proses alokasi sistematis dari jumlah aset yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Nah, tujuannya itu untuk mencocokkan atau matching biaya aset dengan pendapatan yang berhasil dihasilkan dari penggunaan aset tersebut dalam periode tertentu. Kemudian, apa saja yang menentukan besaran depresiasi? Jadi ada 3 faktor utama yang harus kita hitung. Yang pertama, ada depreciable base, yaitu selisih antara biaya perolehan dengan nilai residu aset. Kedua, ada useful life, atau estimasi berapa lama aset tersebut bisa memberikan manfaat. Nah, yang ketiga, ada metode depresiasi, yaitu pola alokasi biaya yang dipilih untuk mencerminkan bagaimana manfaat aset tersebut dikonsumsi. Nah, untuk perlu kita dicatat juga bahwa masa manfaat ini dipengaruhi oleh 2 faktor besar. Yang pertama, faktor fisik seperti keausan karena pemakaian, serta faktor ekonomi seperti keusangan, penggantian dengan teknologi yang lebih baik, hingga ketidakcukupan kapasitas aset. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode depresiasi. Nah, metode depresiasi sendiri itu merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Nah, ini ada dua metode depresiasi. Yang pertama ada activity method, yang dimana metode ini tuh menghitung depresiasi berdasarkan tingkat penggunaan aset seperti jam kerja mesin atau jumlah unit produksi. Nah, di activity method ini itu beban depresiasi itu akan lebih besar ketika aset digunakan secara intensif dan lebih kecil ketika penggunaannya menurun. Nah, yang kedua ada metode straight line method yang dimana metode ini tuh membebankan depresiasi secara merata setiap periode selama umur manfaat aset. Nah, metode ini tuh cocok digunakan apabila manfaat aset dikonsumsi secara stabil selama masa manfaatnya karena menghasilkan beban depresiasi yang tetap. Nah, selanjutnya ini ada metode depresiasi akselerasi. Jadi, metode akselerasi ini menghasilkan beban depresi lebih besar daripada tahun-tahun awal penggunaan aset dan lebih kecil pada periode berikutnya. Nah, ada dua metode utama. Yang pertama ada sum of the years digit method, yang dimana metode ini itu menggunakan fraksi masa manfaat yang menurun.
Nah, metode ini tuh sesuai ketika aset itu lebih produktif pada awal penggunaan atau cepat mengalami penurunan manfaat. Nah, yang kedua ada declining balance method yang dimana metode ini tuh menggunakan presentasi tetap atas nilai buku aset. Nah, jadi dekat dengan metode ini tuh perusahaan dapat mencerminkan penurunan manfaat aset secara lebih realistis. Selanjutnya ada komponen depreciation yang dimana IFRS mensyaratkan komponen signifikan dari suatu aset tetap disusutkan secara terpisah. Nah, ini ada contohnya seperti pesawat dapat dipisahkan menjadi airframe, engine components, dan other components karena setiap bagian memiliki masa manfaat yang berbeda. Nah, pendekatan ini itu membuat beban depresiasi lebih akurat dan sesuai dengan pola manfaat masing-masing komponen. Berikut akan saya jelaskan isu lain dalam depresiasi. Dalam praktiknya, depresiasi itu tidak selalu sesederhana dibagi rata setiap tahunnya, karena ada beberapa kondisi khusus. Salah satunya adalah partial period depreciation. Ini terjadi kalau aset dibeli atau dijual di tengah periode. Jadi, misalnya perusahaan beli mesin di tanggal 1 Juli, berarti aset itu cuma dipakai setengah tahun di tahun pertama. Nah, depresiasinya juga cuma dihitung untuk 6 bulan bukan untuk 1 tahun penuh. Contohnya, kalau harga aset 120 juta dengan umur manfaat 1 tahun, normalnya depresiasi 120 juta per tahun. Tapi karena hanya dipakai cuma 6 bulan, maka depresiasinya menjadi 60 juta. Selain itu, ada juga yang namanya perubahan estimasi. Misalnya, umur manfaat atau nilai residu berubah. Contohnya, awalnya aset diperkirakan punya umur 10 tahun, tapi setelah dipakai beberapa tahun, ternyata cuma bisa bertahan 6 tahun. Nah, sisa nilai aset yang disesuaikan dengan umur yang baru, tapi perubahannya tidak mengubah laporan yang sudah lewat, jadi hanya berlaku ke depan. Hal lain yang penting, depresiasi itu sebenarnya bukan pengeluaran kas. Jadi walaupun dicatat sebagai beban di laporan laba rugi, perusahaan tidak benar-benar mengeluarkan uang. Selanjutnya akan saya jelaskan impairment, konsep, dan indikatornya. Impairment itu terjadi ketika nilai tercatat suatu aset ternyata lebih tinggi dibandingkan nilai yang bisa dipulihkan. Artinya aset tersebut sudah tidak mampu memberikan manfaat ekonomi sebesar yang diharapkan. Biasanya sebelumnya terjadi impairment ada indikatornya terlebih dahulu. Dari internal misalnya mesin sering rusak, kinerjanya menurun atau tidak lagi efisien. Dari eksternal bisa karena teknologi baru muncul, harga pasar turun, atau ada perubahan regulasi. Contohnya seperti perusahaan punya mesin dengan nilai buku 100 juta, tapi karena ada teknologi baru yang lebih canggih, mesin lama jadi kurang optimal dan hanya bisa menghasilkan manfaat sekitar 70 juta. Selanjutnya akan saya jelaskan pengujian dan pencatatan impairment. Kalau sudah ada indikasi, perusahaan akan melakukan yang namanya impairment test. Caranya adalah dengan membandingkan nilai tercatat dengan nilai yang bisa dipulihkan atau recoverable amount. Recoverable amount ini ditentukan dari dua nilai. Lalu kita ambil yang paling tinggi. Yang pertama adalah nilai jual aset dikurangi biaya penjualan. Yang kedua adalah nilai manfaat dari penggunaan aset tersebut. Contohnya, nilai tercatat aset adalah 100 juta, kemudian nilai jual yang setelah dikurangi biaya adalah 75 juta, dan nilai manfaat penggunaan adalah 80 juta. Karena kita ambil yang lebih tinggi, maka recoverable amount adalah 80 juta. Karena nilai tercatat 100 juta lebih besar dari 80 juta, berarti ada selisih sebesar 20 juta. Selisih ini yang disebut sebagai kerugian impairment. Kerugian ini akan dicatat di laporan laba rugi dan juga akan menurunkan nilai aset di neraca. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang reversal, CGU, dan aset untuk dijual. Ini itu merupakan tiga konsep penting dalam pemulihan dan klasifikasi aset. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang reversal atau pemulihan penurunan nilai. Nah, reversal ini tuh jika sebelumnya sebuah aset mengalami penurunan nilai atau impairment, nilainya itu bisa dipulihkan kembali jika nilai terpulihkannya recoverable amount naik.
Namun ada satu aturan penting, nilai setelah pemulihan tidak boleh lebih tinggi dari nilai buku seandainya penurunan nilai itu tidak pernah terjadi. Jadi kita tidak boleh melakukan pemulihan yang berlebihan. Lalu ada CGU atau Cash Generating Unit. Nah, di sini tuh terkadang sebuah aset tidak bisa menghasilkan arus kas sendiri. Dalam kondisi ini, pengujian penurunan nilai dilakukan pada kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas secara independen yang kita sebut sebagai CGU. Lalu berikutnya ada aset untuk dijual. Aset untuk dijual itu memang direncanakan untuk dijual, namun aturannya itu berbeda. Aset ini tuh diukur pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan kosnya dan nilai realisasi bersih net realizable value-nya. Selain itu, aset dalam kategori ini sudah tidak lagi dikenakan penyusutan atau depresiasi. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang depletion atas sumber daya mineral. Nah, pertama, deflasi itu apa? Deflasi itu adalah cara kita mengalokasikan biaya untuk sumber daya alam seperti minyak, gas, atau batu bara, atau hasil tambang lainnya. Nah, apa aja sih komponen biayanya yang dibutuhkan itu? Yang pertama ada biaya eksplorasi, biaya pengembangan, sampai biaya restorasi atau pembersihan lahan setelah tambang selesai. Nah, di sini ada metode perhitungannya itu biasanya menggunakan metode unit of production. Rumusnya itu kita hitung dulu biaya per unitnya, lalu dikalikan dengan jumlah unit yang benar-benar diekstraksi atau diambil pada periode tersebut. Semakin banyak yang ditambang, semakin besar biaya depresinya. Lalu berikutnya di sini ada revaluation, pelaporan, dan analisis. Di sini itu kita tuh melihat bagaimana perusahaan melaporkan dan menganalisis aset jangka panjang mereka menurut standar IFRS. Yang pertama kita bahas dulu tentang model evaluasi. Nah, IFRS itu mengizinkan perusahaan memilih antara model biaya atau model evaluasi. Jika nilai aset naik secara signifikan, kenaikan tersebut dicatat dalam kelompok Other Comprehensive Income atau OCI sebagai surplus revaluasi. Lalu yang kedua adalah transparansi pelaporan, yang dimana di dalam laporan keuangan perusahaan wajib mengungkapkan detail aset secara transparan, mulai dari dasar penilaian, metode depresiasi yang digunakan, masa manfaat aset, hingga rincian komitmen atau utang terkait aset tersebut. Lalu ada analisis aset. Nah, analisis aset itu untuk menilai apakah penggunaan aset sudah efisien. Kita bisa menggunakan tiga rasio utama ini. Pertama ada aset turnover. Aset turnover itu menilai seberapa efektif aset menghasilkan penjualan. Lalu yang kedua ada profit margin on sales. Menilai seberapa besar laba dari tiap penjualan. Lalu yang ketiga ada return on asset atau ROR yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.